semua. Selamat siang, Pak. Apa kabar semua? Baik, Pak. Oke teman-teman, Bapak harap kita semua dalam keadaan baik-baik ya. Sudah berdoa kok? Sudah, Pak. Oke. Baik. Minggu lalu kita sudah sampai di materi tentang asas-asas dalam pengadilan tata usaha negara. Pertemuan kali ini kita lanjut ke materi berikut tentang ketentuan umum peradilan tata usaha negara. Baik teman-teman, buka buku halaman 65 tentang ketentuan umum peradilan tata usaha negara. Sudah? Sudah, Pak. Oke. Baik, langsung saja kita ke materi yang pertama tentang ketentuan umum peradilan tata usaha negara. Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 itu diuraikan tentang pengertian-pengertian yang berkaitan dengan pengadilan tata usaha negara. Yang pertama itu tata usaha negara. Jadi tata usaha negara itu administrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik itu di pusat maupun di daerah. Lalu yang kedua itu badan atau pejabat tata usaha negara. Jadi badan atau pejabat tata usaha negara ini yaitu badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan undang-undang yang berlaku. Berikut tentang keputusan tata usaha negara. Nah, kalau keputusan tata usaha negara itu dia merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara. Jadi keputusan ini bersifatnya tertulis. Terus keputusan ini juga bersifat final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Jadi keputusan tata usaha negara itu keputusan yang sudah final atau keputusan yang sudah diakhir yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi seseorang. Lalu yang keempat tentang sengketa tata usaha negara. Nah, berkaitan dengan sengketa ini saya ingin memberikan pertanyaan kepada teman-teman untuk memberikan contoh bagaimana sengketa yang terjadi selama ini. Mungkin teman-teman ada yang tahu sengketa tata usaha negara. Teman Ade Yo, silakan. Baik, terima kasih. Selamat siang untuk kita semuanya. Selamat siang. Bapak dosen yang sudah memberikan pertanyaan, saya menjawab sesuai dengan pengetahuan saya. Bahwa sengketa tata usaha negara artinya dalam hal ini terjadi persengketaan antara kaum masyarakat atau kaum sosialis dengan pemerintahan, sehingga itu disebut sebagai sengketa tata usaha negara. Dan contoh realnya kalau di Pulau Timur kemarin terjadi di Besipai, di TTS di Kabupaten Timur Tengah Selatan. Nah, itu salah satu contoh sengketa tata usaha negara seperti itu. Oke, baik, terima kasih untuk teman Yohanes Benu. Oke teman-teman, sengketa tata usaha negara itu sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik itu di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya sebuah keputusan tata usaha negara. Jadi contoh dari teman Yohanes Benu tadi, contoh konflik tanah di Besipai itu sudah contoh yang benar dari contoh tentang sengketa tata usaha negara. Lalu yang berikut kita menuju ke gugatan tata usaha negara. Gugatan tata usaha negara ini adalah permohonan yang berisi tuntutan terhadap badan atau pejabat tata usaha negara dan diajukan ke pengadilan untuk mendapat keputusan. Jadi gugatan itu mereka membuat permohonan untuk diantar ke pengadilan atau pengadilan tata usaha negara untuk mendapat keputusan. Nah, yang berikut itu ada dua. Jadi saya langsung ambil dua. Yang pertama tergugat dan juga penggugat. Mungkin teman-teman ada yang tahu tentang penggugat dan tergugat? Ada yang tahu? Saudara Sistevi? Baik, terima kasih. Kalau menurut pendapat saya, penggugat itu adalah orang yang menggugat. Di dalam hal ini masyarakat yang menggugat dalam kaitan dengan tata usaha negara.
dikarenakan yang tergugat itu merupakan orang yang mereka tuh mendapat gugatan dari masyarakat. Baik, terima kasih Ade Stefania sudah memberikan pengertian yang luar biasa. Jadi saya rasa jawaban dari Ade Stefi tadi sudah benar, di mana penggugat itu orang yang merasa kepentingannya dirugikan sehingga dia menggugat salah satu keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Tata Usaha Negara. Lalu yang berikut tergugat itu badan atau pejabat yang mengeluarkan keputusan, lalu keputusannya itu masyarakat merasa keputusannya itu tidak benar sehingga masyarakat melaporkannya. Jadi dia ini disebut tergugat. Yang berikut tentang gugatan perwakilan kelompok. Nah, gugatan perwakilan kelompok ini yaitu tata cara pengajuan gugatan di mana dalam satu orang atau lebih yang mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk diri sendiri atau mewakili kelompok. Jadi gugatan perwakilan kelompok ini misalnya satu orang dia melakukan gugatan mewakili beberapa kelompok begitu. Ketua kelas mana? Saya Pak. Kuliah berikut jam berapa ya? Jam 9.45 Pak. Oh oke, baik. Jadi sekarang mungkin waktunya sudah menipis. Jadi saya rasa materi kita hari ini berakhir sampai di saya ya teman-teman. Ya Pak. Ya Pak. Sampai jumpa minggu depan ya. Kasih, Baik. Pak. Terima kasih Pak. Langsung jalan ya. Ya Pak. Hati Pak.